Edwin Channel. Untuk sampai ke terminal, mereka harus melewati dua desa, yaitu Desa Wanara dan Desa Cilang. Tidak sedikit waktu yang harus mereka tempuh. Apalagi Desa Wanara dan Cilang dipisahkan oleh satu sungai besar yang harus dilewati oleh rakit. Tentu hal itu menjadi tantangan untuk mereka. Apalagi mereka menggunakan andong. Brak! Tiba-tiba satu roda andong terlepas, membuat andong oleng ke arah kiri tepatnya di atas tempat duduk Herman, sehingga Herman terjatuh. Sedangkan Asi masih sempat berpegangan sehingga dia selamat. Herman, Pak De Ali langsung menarik tali yang terhubung ke leher kuda agar kuda berhenti. Kamu tidak apa-apa, Mas. Asi langsung turun dan menghampiri Herman yang tersungkur di tanah. Tidak apa-apa, kamu tidak usah khawatir, jawab Herman sembari memperlihatkan wajah tenang. Benar, Man, kamu tidak apa-apa? Kini Pak De Ali yang bertanya. Aman, Pak De, jawabnya sembari kembali berdiri. Syukurlah tak ada luka yang serius pada badan Herman, hanya beberapa goresan kecil di kaki dan tangan. Pak De Ali dan Herman langsung memasang kembali roda yang terlepas. Untung Pak De Ali selalu membawa alat-alat untuk cadangan jika terjadi hal seperti ini di jalan. Setelah roda kembali terpasang, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tak ada yang menduga jika itu adalah awal gangguan perjalanan mereka. Baru beberapa ratus meter meninggalkan lokasi tadi, perjalanan mereka harus kembali terganggu oleh kuda yang tiba-tiba mengamuk dan berlari tak tentu arah. Andong yang mereka kendarai hampir saja oleng ke arah jurang. Untung Pak De Ali cekatan mengendalikan kuda agar berhenti berlari. Pak De Ali turun untuk memastikan apa yang membuat kuda tiba-tiba mengamuk. Ya ampun! Dia langsung naik kembali ke atas andong dan melaju kembali setelah kuda tenang. Ada apa, Pak De? Herman dan Asi menoleh ke berbagai arah. Pantas kuda sampai lari terbirit-birit. Ternyata ada ular besar di tengah jalan. Kesal Pak De Ali. Asi dan Herman sontak menoleh ke belakang. Benar saja, seekor ular piton berukuran besar sedang menggeliat di tengah jalan. Apa tetap mau lanjut, Man? Perasaan Pak De tidak enak. Apalagi setelah bertemu ular tadi. Orang dulu percaya jika perjalanan dihadang ular sebaiknya putar balik saja. Karena diyakini ada hal-hal yang tidak baik menghadang di depan. Tanya Pak De Ali sembari bergidik ngeri. Sebenarnya Herman juga percaya akan hal itu. Namun Herman tetap meminta pendapat Asi terlebih dahulu. Bagaimana sih? Asi yang sedang melamun hanya bisa menarik nafas kasar. Asi tetap ingin pulang ke kota, Mas, jawabnya tanpa menoleh. Ya sudah, Mas tidak bisa memaksa. Sebenarnya perasaan Asi juga tidak enak. Namun sebagai orang yang terbiasa hidup di kota, Asi tak bisa percaya begitu saja pada seorang dukun beranak. Dia masih harus berusaha memeriksakan kandungannya ke rumah sakit. Angin kencang serta gerimis halus juga turut mengisi perjalanan mereka. Herman merapatkan duduknya ke samping Asi, sedangkan Pak De Ali terpaksa menggunakan sarung untuk menghalau rasa dingin yang menusuk tulang. Untayan doa tak henti-hentinya mereka ucapkan dalam hati, berharap tak ada apapun yang akan menghadang perjalanan mereka lagi. Namun ketiganya harus menelan kekecewaan saat sungai yang menghubungkan Desa Wanara dan Cilang ternyata sedang meluap. Tak tanggung-tanggung volume air sungai yang biasanya hanya sekitar 3 meter. Kini berkali-kali lipat lebih tinggi dengan arus yang sangat deras. Bahkan penjaga rakit yang biasa membantu penyeberangan, kini entah di mana keberadaannya. Pos yang biasa mereka tempati, ikut porak-poranda terbawa arus. Ya ampun, padahal semalam tidak hujan. Kenapa bisa meluap seperti ini? Justru malam Jumat kemarin yang hujan deras, air masih tenang-tenang saja. Ucap Pak De Ali, dia memang hampir setiap hari menyeberangi sungai untuk pergi ke pasar membeli bahan-bahan baksonya. Lalu bagaimana ini, Pak De? Tanya Asih lemas. Ya bagaimana lagi? Kamu lihat, rakitnya saja terbawa arus. Bagaimana mau menyeberang? Jawab Pak De Ali. Berarti Asih tak bisa pergi ke kota. Tanyanya lagi. Ya tidak bisa. Apa tidak ada jalan lain, Mas? Tidak ada sih. Ini jalan satu-satunya. Jawab Herman sembari mengusap punggung Asi yang sedang kecewa. Pak De, rasa kamu memang belum ditakdirkan untuk keluar dari Desa Wanarasi. Aku setuju dengan Pak De Ali, sambung Herman. Sih, lebih baik sekarang kita pulang. Sebelum hari mulai sore.
Pak De tidak mau ambil resiko mengantarkan kalian kemalaman. Ajak Pak De Ali. Ayo sih, percayalah jika Suwarni memang tidak main-main dengan ancamannya. Jangan beri dia celah untuk mencelakai kamu dan calon anak kita lagi. Bujuk Herman. Iya Mas, yang penting Asi sudah berusaha. Sekarang Asi percayakan semuanya pada Mas dan Ibu. Jawab Asi dengan lemah. Dia melirik sebentar ke arah sungai, sebelum akhirnya dia mengubur niatnya untuk pulang hari ini. Walaupun dalam lubuk hatinya dia tetap ingin pulang. Ayo Mas, Pak De. Asi kembali naik ke atas andong. Dia tak mau membuang-buang waktu. Herman dan Pak De Ali merasa lega, karena tak begitu sulit untuk membujuk Asi kembali ke rumah. Awalnya mereka takut jika Asi memaksa pergi walaupun harus menyeberangi sungai yang sedang meluap. Andong akhirnya kembali melaju ke rumah Herman. Tak ada gangguan apapun sampai Andong berhenti kembali di depan rumah Yudarmi. Yudarmi yang sedang memasak langsung berlari ke depan saat mendengar suara kerincing Andong. Apa ibu bilang? Tidak bisa pulang toh? Sindir Yudarmi. Iya bu, maafkan Asi salah. Harusnya Asi mengikuti saran ibu sejak tadi. Sekarang Asi tidak tahu harus bagaimana. Asi serahkan semuanya pada Allah dan ibu. Ucap Asi. Bagus, kata-kata ini yang ingin ibu dengar. Tak usah meminta maaf, ibu tidak marah. Kita selesaikan masalah ini sama-sama. Yudarmi memeluk menantunya erat-erat. Walau bagaimanapun Asi masuk ke desa ini atas permintaannya, jadi dia bertanggung jawab atas keselamatan Asi dan bayinya selama berada di desa Wanara. Soal pamali yang Asi langgar, Yudarmi sebisa mungkin harus memakluminya karena Asi memang bukan asli warga desa Wanara. Lagi pula, Suwarni tak akan sampai sejauh ini jika Asi bukan menantu Yudarmi. Yudarmi sadar jika Asi tidak akan berada dalam bahaya seperti saat ini, jika tidak ada campur tangan dirinya dan sang suami di masa lalu. Masuklah, sudah sore. Ucap Yudarmi seraya melepaskan pelukannya. Iya bu, tenang saja. Malam ini ibu akan mencoba mencari sukma calon bayi kalian. Ucap Yudarmi. Apa ibu bisa? Asi mengerutkan dahinya. Mungkin sudah saatnya kamu tahu, jika ibu menguasai beberapa ilmu supranatural yang mungkin tidak akan dipercayai oleh orang kota sepertimu. Jawab Yudarmi. Menginaplah satu malam lagi di rumah ibu.